mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Robert F. Kennedy, Senator Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan saya Raihan Wibowo sebagai pembicara pertama. Didampingi oleh kedua rekan saya, Nadia Wulandari sebagai pembicara kedua dan Angelin Monica sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami menyatakan keberpihakan kami dalam mosi debat kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Ada 5 alasan mengapa kami setuju dalam mosi debat kali ini. Yang pertama, bahwasanya pelaksanaan Pilkada merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi pasal 1 ayat 2, yaitu asas kedaulatan rakyat, dan memberikan hak legitimasi kepada masyarakat untuk memimpin pemimpin di daerahnya. Dan hal ini telah dikehendaki oleh lembaga negara yang berwenang seperti Presiden, KPU, dan DPR dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan political will dan tanggung jawab lembaga negara terkait untuk melaksanakan pilkada di era new normal. Yang kedua, bahwasanya pelaksanaan pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dan sejalan dengan pasal 18 ayat 4 konstitusi, di mana calon kepala daerah dipilih secara langsung dan demokratis. Sejalan dengan pemikiran Bentham, apabila demokrasi melibatkan masyarakat secara umum, artinya memberikan kontrol kepada masyarakat terhadap pemerintah dan negara, sehingga nantinya hasil pilkada mampu memberikan dampak yang positif, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Dan dari itulah diperlukan pelaksanaan pilkada yang profesional dan demokratis. Yang ketiga, kita perlu melihat tujuan hukum itu sendiri, seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh 2 teori yang sangat terkenal, yaitu Human Welfare oleh Cronenberg dan teori pemimpin hak dan kebebasan oleh Profesor Miriam Budiarjo, di mana negara secara aktif dan wajib untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan melaksanakan pilkada, kita akan melahirkan pemimpin yang baru, tentunya dengan harapan yang baru. Dan hal inilah yang menegaskan kami kembali untuk tetap setuju dalam mosi debat kali ini. Yang keempat, selain menjadi ahli hukum, kita pun harus bisa menjadi ahli sejarah. Pilkada merupakan momentum yang penting bagi bangsa Indonesia karena kita menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Apabila kita mengingat setelah era reformasi, sistem demokrasi di Indonesia telah berkembang, di mana kini warga negara di daerah dapat memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Yang kelima, Dewan Juri beserta Sivitas Akademi, janganlah kita melupakan teori hukum progresif oleh Profesor Sacipto Raharjo. Hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Hal ini menggambarkan bahwa perubahan hukum itu sendiri untuk mengadopsi kebutuhan masyarakat pada saat ini, di mana saat ini Indonesia sedang dalam fase new normal, itu hidup dengan menjalankan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona yang lebih luas. Sehingga merupakan konsekuensi yang logis apabila masyarakat membutuhkan negara dan hukum yang lebih progresif. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai kepastian pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 tanpa mengurangi hak kesehatan dan hak politik warga negaranya. Sekian argumen dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua mengenai urgensi dan pembicara ketiga mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Sekian dan terima kasih. Pilkada di tengah pandemi memang membuat was-was masyarakat. Namun sepertinya masyarakat akan menjadi warga negara yang baik untuk tetap memberikan hak suaranya. Ujang Komarudin, Direktur Indonesia Politika Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya Nadia Wulandari sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan argumentasi kami. Yang mana dalam kesempatan kali ini akan membahas urgensi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal berdasarkan 3 poin utama. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi virus corona di Indonesia sendiri belum dapat diprediksikan kapan dan bagaimana hal ini akan terselesaikan. Mengutip pernyataan Direktur Ahli Darurat WHO, Dr. Mikael Ryan mengatakan bahwa meskipun vaksin virus corona akan ditemukan, sejatinya hal ini tak dapat menjamin virus corona itu sendiri akan hilang. Hal ini memaksa kita untuk dapat beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus corona di era new normal. Oleh karena itulah Dewan Juriku yang terhormat, adanya alasan pandemi virus corona tidak dapat dijadikan sebagai dalih penundaan penyelenggaraan pilkada, dikarenakan hal ini tak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Rebuch.
Dalam An Introduction to Democratic Theory oleh Henry B. Mayo mengatakan bahwa pergantian kekuasaan secara teratur merupakan salah satu nilai yang perlu dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi. Hal ini dimaksud agar kepala daerah tidak memposisikan dirinya sebagai penguasa dan mengoptimalkan kinerjanya sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan bagi masyarakat dalam pilkada selanjutnya. Di Indonesia sendiri, pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak nasional. Hal ini menjadikan penundaan sebagai bentuk penegasan terhadap aturan ini, di mana negara Indonesia menganut asas legalitas. Hal ini pun dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi di masyarakat, serta menyimpangi konstitusi pada pasal 28D yang menjamin hak perlakuan yang sama di mata hukum. Yang kedua, kita dapat melihat lembaga-lembaga negara kita telah menunjukkan political will mereka. Sebagaimana KPU telah menyatakan, 206 daerah telah menerima anggaran penyelenggaraan pilkada. Menko Polhukam Mahfud MD pun menambahkan bahwa pemerintah telah menambah anggaran pilkada sebesar 5 triliun rupiah. Hal ini menjadikan apabila terjadinya penundaan lebih lanjut akan memberikan ketidakpastian bagi masyarakat serta potensi terjadinya pembengkakan anggaran yang pada dasarnya sangatlah dihindari mengingat kondisi ekonomi kita pada saat ini. Hal ini pun tidak sejalan dengan teori efektivitas menurut Emerson, yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan mengingat upaya dan pertimbangan pemerintah dalam menyukseskan Pilkada 2020 ini. Yang ketiga, di mana kami dari tim Pro melihat adanya potensi permasalahan yang akan ditimbulkan apabila pilkada mengalami penundaan lebih lanjut, yaitu adanya kekosongan jabatan. Hal ini mengingat bahwa 207 dari 270 kepala daerah masa jabatannya akan berakhir pada bulan Februari 2021. Meskipun hal ini dapat diatasi dengan penunjukan pelaksana tugas bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada dasarnya hal ini sangatlah sulit untuk diterapkan di Indonesia, mengingat banyaknya wilayah kita yang mengalami kekosongan jabatan serta keterbatasan daripada pejabat eselon 1 itu sendiri di Kemendagri. Kita pun tidak boleh menutup mata bahwa pelaksana tugas memiliki kewenangan yang terbatas, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008, sehingga pelaksana tugas tidak dapat mengambil kebijakan maupun keputusan strategis yang pada dasarnya sangatlah diperlukan oleh masyarakat kita, terutama di daerah dalam masa penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itulah Dewan Judicial yang hormat, kami dari tim Pro menyatakan kedua kalinya keberpihakan kami dalam mosi perdebatan kali ini. Adapun dalam penyelenggaraannya membutuhkan mekanisme terperinci yang akan dipaparkan oleh rekanku pembicara ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi hanya dapat berjalan kalau ada tanggung jawab. Tidak ada demokrasi yang berjalan tanpa tanggung jawab. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Angeli Monica selaku pembicara ketiga dari tim Pro akan mengelaborasikan argumentasi dari pembicara pertama dan kedua khususnya terkait mekanisme pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Perlu diketahui, pelaksanaan Pilkada di era new normal bukanlah hal yang mustahil jika kita melihat data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Ada 49 negara yang telah menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Negara tersebut adalah Australia, Serbia, Korea Selatan, Polandia, dan lain sebagainya. Dari negara-negara tersebut dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia untuk mengimplementasikan mekanisme terkait pelaksanaan pilkada secara langsung di tengah pandemi. Untuk saat ini, mekanisme terkait pelaksanaan pilkada di era yang normal telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian kami akan menyampaikan beberapa mekanisme tersebut secara ringkas. Mekanisme yang pertama yaitu adanya pengurangan kapasitas TPS dari 800 menjadi 500 orang per satu TPS. Hal ini tentunya berdampak pada penambahan lokasi TPS yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat.
Selain itu juga, hal ini dapat menghemat waktu penghitungan suara, mengingat ada sekitar 10 daerah yang memilih kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi sekaligus. Hal tentunya menambah waktu bagi pemilih untuk mencoblos beberapa surat suara sekaligus. Dan mekanisme yang kedua yaitu adanya protokol kesehatan yang harus dipenuhi, tidak hanya pada saat pemilihan, tapi juga pada saat kampanye, penyerahan berkas, penghitungan suara, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan yang pertama yaitu adanya rapid test yang dilakukan secara berkala bagi penyelenggara dan pemilih. Yang kedua menggunakan alat pelindung diri berupa masker, face shield, dan sarung tangan 1 kali pakai. Yang ketiga, dilakukannya pengecekan suhu. Yang keempat, disediakannya sanitasi yang memadai di setiap tempat. Yang kelima, penerapan social distancing. Dan yang keenam, dilakukannya sosialisasi dan edukasi terkait penularan virus COVID-19. Dan mekanisme yang ketiga yaitu adanya pemenuhan hak politik bagi warga negara yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri, dan atau positif COVID-19. KPU telah bekerja sama dengan rumah sakit serta Satgas Penanganan COVID-19 untuk menyediakan TPS khusus yang berdekatan dengan rumah sakit serta pelayanan dengan mendatangi pemilih secara langsung. Tentunya, kerahasiaan pemilih pun tetap terjamin oleh petugas. Dewan Juri yang terhormat, dari mekanisme-mekanisme yang telah kami sampaikan, perlu dipertegas kembali dengan adanya sanksi, mengingat mekanisme saja tidak cukup karena masih memiliki potensi untuk dilanggar. Sehingga sanksi sangatlah diperlukan sebagai kontrol ketertiban di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Law as a Tool of Social Engineering oleh Roscoe Pound yang kemudian dikembangkan oleh Mokhtar Husuma Atmaja yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban di masyarakat. Kemendagri pun merekomendasikan sanksi berupa pendiskualifikasian bagi bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan. Selain itu juga, sanksi berupa denda administratif dapat menjadi pilihan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan lainnya. Kami percaya kunci keberhasilan pelaksanaan pilkada di era new normal ini ada pada para pihak yang mematuhi mekanisme-mekanisme yang telah kami paparkan. Kami juga meyakini bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil jika seluruh pihak terkait seperti penyelenggara dan pemilih saling bersatu untuk keberhasilan bersama. Maka kami dari tim Pro untuk terakhir kalinya menyatakan kami setuju dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.